Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pada ikhwatina azani Allah yakum. Alhamdulillah, melanjutkan hadis yang kemarin pada hadis yang ke 1821 dari Kitabul Maghazi. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fasa'altu an qauli Rasulillah, saya bertanya tentang sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka apa itu? Innaka aral ladzi uritu fihi ma ra'ait. Sungguhnya kamulah yang dalam pandanganku orang yang aku bermimpi diperlihatkan tentang dia. Fa akhbarani Abu Hurairah, Abu Hurairah menghabarkan kepadaku, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, bainama ana naim, tatkala aku tertidur, ra'aitu fi yadayya siwarain, aku bermimpi di tanganku itu memakai dua gelang. Wa fi tariqin, dalam jalan yang lainnya, dalam riwayat yang lainnya, utitu bi khazainil ard, aku itu diberikan oleh Allah dengan semua perbendaharaan bumi. Wa wudi'a fi kaffi siwaran, maka diletakkan di tanganku dua gelang min zahabin, dari emas. Fakabura alayya, ternyata dua gelang itu jadi gede, membesar gitu ya. Wa ahammani sya'ruha, dan urusan keduanya itu menyusahkan diriku, membuat aku galau. Wa bi tariqin ukhra, dalam riwayat yang lain, fafuzi'tuha wa karihtuha, aku itu membencinya. Al-fadhu'a itu benci-benci, jijik, benci-benci apa ya? Ini benci, sekedar benci itu karoha. Ini benci campur-campur gregetan, campur jijik itu fadhu'ah. Fafuzi'tuha wa karihtuha fa uhiya ilayya, maka diwahyukan kepadaku fil manam, pada waktu tidur, maksudnya saat beliau tertidur, aninfukhhuma, tiuplah keduanya. Fanafakhtuhuma, aku pun meniup keduanya. Fatara, keduanya pun pergi, terbang gitu. Fa'awwaltuhuma kadzabaini yakhrujani ba'di, aku takwilkan keduanya itu adalah pendusta, dua pendusta yang akan keluar setelah meninggalku, setelah aku meninggal dunia. Fakana ahaduhum al-Ansi, maka salah satunya adalah al-Ansi, wal akhar Musailimah, dan yang satunya lagi adalah Musailimah al-Kadzdzab, sahib al-Yamamah, pemimpin daerah Yamamah. Wa bi tariqin, dan dalam riwayat yang lainnya, fa'awwaltuhuma al-kadzdzabain alladzina ana bainahuma, saya takwilkan keduanya adalah dua pendusta yang mana saya berada di tengah-tengah keduanya. Sahibah Sana'a wa sahibal Yamamah, yang satunya adalah pemimpin di Sana'a, yang satunya adalah pemimpin di Yamamah. Faqala Ubaidullah ibn Abdullah, berkata Ubaidullah ibn Abdullah, ahaduhumal Ansi alladhi qatalahu Fairuz bil Yaman, salah satunya adalah Al-Ansi yang dibunuh oleh Fairuz di negeri Yaman. Wal akhar Musailimah, yang satunya lagi adalah Musailimah. Riwayat ini masih melanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan yang kemarin, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di hari-hari akhir kehidupan beliau itu kedatangan orang dari Najd, orang dari Yamamah, yang diantara mereka adalah Musailimah, gitu ya. Anda katakan kemarin ya kawan, nama yang kondang di kitab-kitab hadis itu lamnya di kasrah, Musailimah, tapi nyampe ke negeri kita lamnya di fathah. Ini Musailam, serapo apa ngono ya kok ribet. Ini pokoknya gak ribut. Tatkala dia itu ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia itu menginginkan ngomong pada beliau sallallahu alaihi wasallam, menginginkan kenabian setelah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW itu mengatakan, kamu adalah orang yang aku pernah bermimpi tentangnya. Nah, mimpinya itu apa? Mimpinya itu yang disebutkan oleh Abu Hurairah di sini, yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan dalam riwayat Abu Hurairah dengan mimpi yang tadi. Yang gambaran mimpinya itu adalah beliau itu memakai dua gelang gitu, kemudian gelangnya itu membesar, lalu membuat beliau sedih, membuat beliau nggak suka,
ditiup lalu ini pergi, dan ditakwilkan oleh beliau adalah dua nabi pendusta yang muncul setelah zaman ini beliau atau di saat beliau masih ada. Satunya adalah Al-Ansi, satunya adalah yani Musailimah. Riwayat ini ikhwan pertama menunjukkan kepada kita bahwa mimpinya seorang nabi itu wahyu. Mimpinya seorang nabi itu wahyu. Jadi nabi itu kalau bermimpi, mimpinya nabi itu adalah bagian dari wahyu. Adapun mimpi orang yang beriman, mimpinya yang lain. Mimpi itu ada 3 sebagaimana yang sudah maklum. Mimpi yang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi-mimpi yang akan membawa kebaikan. Mimpi yang kedua adalah mimpi yang dari syaitan. Mimpi yang membuat orang itu yakni takut, yang membuat orang itu sedih, yang membuat orang itu apa? Yang ketiga adalah mimpi yang itu adalah haditsun nafas, kawan kasus masalah yang dihadapi dalam hari itu, tidur ke bawah ke alam, yakni ke alam mimpi. Lah, mimpi-mimpi yang baik bagi seorang muslim itu adalah bagian dari firasat seorang mukmin yang di akhir zaman adalah bagian dari kenabian, yang bagian dari kenabian. Oleh karena itu, mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Adapun mimpinya yani orang yang beriman itu adalah ar-ru'ya, itu tasur la tahur gitu kan. Yani yani ar-ru'a itu yani tasurru wa la tahur. Mimpinya seorang muslim itu memberikan kabar gembira, tidak menjadikan orang itu terpedaya. Yani jangan sampai yani kalau dia itu bermimpi misalkan masuk ke dalam surga, bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, bermimpi ini, bermimpi itu, maka itu menggembirakan dirinya. Harapannya itu adalah mimpi kebaikan, tanda-tanda kebaikan. Dan ru'a itu tasur, membuat berita gembira. Bukan tahur, jadi bukan membuat orang itu berdaya. Aku ini ketemu dengan Rasulullah, berarti aku ini wong soleh. Misalkan, aku ini mimpi masuk surga, aku itu pasti masuk surga. Jangan sampai terpedaya dengan mimpi itu sehingga malah ada ujub, malah ada takabur, dan itu adalah membahayakan. Nah, itu yang faedah yang kedua. Faedah yang ketiga ya kawan, hadis ini menunjukkan kepada kita ya kawan, bolehnya takwil mimpi. Bolehnya yani takwil dan mimpi. Dan takwil mimpi itu nggak bisa diajarkan. Yani takwil mimpi itu adalah mauhibah yang Allah Subhanahu wa taala yani berikan kepada seorang hamba. Tidak semua nabi bisa mentakwilkan mimpi, sebagaimana tidak semua orang mampu untuk menakwilkan mimpi. Mentakwilkan mimpi itu mauhibah. Yani pemberian Allah yang Allah ilhamkan pada diri seorang, yani pada diri seorang hamba. Karena mimpi yang sama bisa jadi yani hasilnya itu yani berbeda. Di majelis Hasan al-Basri rahimahullah taala, yani ada orang itu yang tatkala duduk gitu setelah selesai majelis, kemudian dibuka forum tanya jawab kalau bahasa kita sekarang. Lalu ada yang bertanya, "Ya Imam, aku bermimpi aku itu yani mengumandangkan azan, apa takwilnya mimpiku ya?" gitu. Yani maka Imam Hasan al-Basri mengatakan, kamu tahun ini akan berangkat haji. Kamu tahun ini akan memiliki harta yang siap untuk digunakan berangkat haji. Lah ada salah satu di majelis itu bermimpi yang sama, azan juga. Lalu pikirannya, wah mantep nih. Akhirnya beliau juga ngomong, "Ya Imam, saya juga mimpi yani berangkat haji. Saya juga itu mimpi berangkat haji." Lalu Imam Hasan al-Basri mengatakan, "Sini Mas, sini maju. Jadi maju diomongi untuk Mas, sampai tas maling yo." Sampai ke tas maling yo. Tapi pelan gitu ya. Dia ada omongannya itu, dia ngomong itu. Ngomong terus, "Aku gak maling." Mau mimpi ini podo kok. Macam-macamnya. Kata Hasan al-Basri mengatakan, wong karep kono ben gak keringi wong malah ini keringi wong akeh. Tatkala Imam Hasan al-Basri ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Imam, jenengan kok aneh, mimpinya sama kok takwilnya berbeda?" Beliau mengatakan, orang yang pertama mimpi azan. Aku lihat wajahnya wajah orang soleh, maka yani aku takwilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa adzin fin nasi bil hajj." Umumkan azan kan artinya umumkan yani kepada semua manusia untuk berangkat haji. Orang yang kedua itu mimpi azan tapi wajahnya kok surem, wajahnya wong ahli maksiat gitu. Maka aku takwilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yani firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa adzana muadzdinun innakum lasarikun." Lalu ada pengumuman, kalian itu para pencuri. Menerapkan azan itu haji ini pencuri itu kan butuh ilham ya, kekuatan ilham yang datang dari
Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa dijadikan patokan. Ini dicokot ulo arepe nikah. Ya ini uloi semacam-macam lah. Ini itu. Tapi takwil mimpi itu sah ya kan. Takwil mimpi itu sah dan itu kondang. Yang di antara para ulama yang kondang dengan takwil mimpi itu Muhammad Ibn Sirin. Jadi Muhammad Ibn Sirin. Hanya sebagian para ulama mencoba untuk menggabungkan, untuk mencoba untuk mengumpulkan dalam satu kitab takwil-takwil yang pernah ada di sejarah para ulama, Ana pernah punya buku itu, tapi kok hilang. Nggak tahu siapa sing gowo. Ana pokoknya pernah beli buku tentang takwil mimpi, tafsir Al-Ahlam gitu. Tulisan salah satu ulama muasir. Tapi kok hilang, nggak ada di maktabahnya. Ngomong apa mau? Tapi ya itu tentang tentang takwil mimpi. Lah karena ini adalah yang mimpi adalah nabi, maka itu adalah apa? Wahyu. Maka itu adalah wahyu. Nah, yang berikutnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di akhir zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berlanjut sampai efeknya itu berlanjut sampai beliau meninggal dunia. Itu ada dua nabi palsu. Satu di Yamamah, di Najd, Riyadh kalau sekarang, satu di Yaman. Yang di Najd itu Musailamah ini Al-Kadzdzab, itu munculnya di zaman Nabi dan terbunuhnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam perang dahsyat, perang Hadikatul Maut gitu ya. Yang kedua adalah di Yaman. Di Yaman itu yang muncul adalah orang namanya yang dikenal dengan nama Aswad Al-Ansi. Al-Ansi, dia itu muncul di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh seorang sahabat, Fairuz Ad-Dailami namanya. Fairuz ini maksudnya adalah Fairuz Ad-Dailami dari Yaman, dan dia terbunuh sehari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Jibril memberitahukan kepada beliau bahwasanya Aswad Al-Ansi telah terbunuh. Jibril memberitahukan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Aswad itu telah terbunuh, tapi efeknya masih ada setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, an Abi Raja Al-Utaridi, dari Abu Raja Al-Utaridi, beliau mengatakan, kunna na'budul hajar, kami dulu menyembah berhala, menyembah batu. Fa idza wajadna hajaran huwa akhyar, apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, alqainahu wa akhadna al-akhar, kami buang. Batu yang pertama kami ambil batu yang baik tersebut. Fa idza lam najid hajara, apabila kita tidak menemukan batu, jama'na juthwatan min turab, kami kumpulkan tanah bagian dari tanah yang bisa dibentuk gitu ya, tanah liat. Tsumma ji'na bisyati fahalabnahu alaih, kemudian kami mendatangkan kambing, fahalabnahu alaih, kami perah di dekatnya situ. Tsumma tufna bihi, kemudian kita gunakan untuk tawaf, kita kelilingkan ke berhala tersebut. Fa idza dakhala syahr Rajab, apabila datang bulan Rajab, kulna, kami mengatakan munassil al-asinna, ini bulan waktu ngelepas sin itu kalau tombak itu yang ujungnya itu loh, yang tajamnya itu loh. Itu kalau pedang, kalau tombak di zaman Rasulullah itu kan, kalau panah itu kan kayu, kemudian bagian depannya itu bagian depannya itu besi. Itu bisa dipasang, bisa dicopot. Itu bisa dipasang, bisa dicopot. Datang bulan Rajab, itu panah-panah itu dicopoti. Dicopoti sebagai tanda bahwasanya bulan ini nggak boleh perang. Bulan ini nggak boleh perang. Maka salah satu di antara nama bulan Rajab itu adalah Munassil al-Asilna, bulan waktu ngelepasi mata panah, mata tombak, mata panah. Fala nada'u rumhan fihi hadidatan wala sahman fihi hadidatun. Fala nada'u rumhan fihi hadidatun, kita enggak membiarkan ada satupun tombak yang masih ada besi mata tombaknya itu. Wala sahman fihi hadidatun, dan tidak kami tinggalkan satupun panah yang masih ada mata panahnya itu, matanya. Illa naza'nahu, kecuali semuanya kami cabuti, kami lepasi. Wa alqainahu syahr Rajab, dan kami kami taruh di bulan Rajab itu
kita taruh semuanya. Jadi kita taruh semuanya. Nah, hadis ini ya ikhwan, ini menunjukkan kepada kita salah satu di antara ucapannya salah satu sahabat yang menceritakan masa-masa sebelum masuk Islam. Yang mereka itu masuk Islam pasca Fathu Makkah. Mereka yang cerita ini kan kisah cerita-cerita setelah Fathu Makkah lah. Salah satu di antara mereka itu cerita kalau dulunya itu nyembahnya itu adalah nyembah batu. Jadi gawe patung atau watu. Ternyata kok nemu watu sing api, patungnya berhalanya dibuang, ganti Tuhan. Ganti Tuhan. Dole watu kan nemu ya sembarang, pakai tanah. Lucu ya. Ini pakai tanah. Lalu mereka beribadah di situ sampai tawaf dengan binatang di situ. Yang kedua ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa pengagungan bulan haram itu adat jahiliyah yang diaminkan oleh Islam. Jadi sejarah bulan haram itu adalah sejarahnya jahiliyah. Itu adalah adat istiadat di zaman jahiliyah yang diserestui oleh Islam. Makanya Anas sering mengatakan ya kawan, ini sering mengatakan jangan benturkan antara budaya dengan syariat. Selagi nggak benturan, selagi tidak benturan. Banyak syariat agama kita itu yang asalnya adalah budaya Arab, budaya jahiliyah yang kemudian direstui oleh syariat menjadi bagian dari syariat. Salah satunya adalah Asyhurul Hurum. Asyhurul Hurum itu adalah kesepakatan bangsa Arab. Sebenarnya nggak ada di zaman Nabi Ibrahim. Asyhurul Hurum itu nggak ada. Jadi ya munculnya itu belakangan. Yani satu abad mungkin, yani satu generasi sebelum zamannya Rasulullah SAW itu. Yani kan orang-orang Arab itu kan senengane ngerampok toh, perang ngerampok gitu dan macam-macamnya. Lah mereka itu, yani pada waktu mereka itu merasakan ada yang nggak beres, karena di waktu orang-orang itu pada untuk berangkat menziarahi Ka'bah, itu kok sampai ono sing dirampok. Itu berarti melecehkan kehormatan Baitullah, menghormatkan Ka'bah. Akhirnya mereka membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu disepakati oleh semua bangsa Arab. Kalau sekarang ini mungkin kesepakatan PBB lah. Jadi kesepakatan disepakati oleh semua kabilah Arab pada waktu itu. Di bulan-bulan orang di seluruh penjuru dunia itu datang untuk ziarah ibadah di Ka'bah, nggak boleh diganggu. Akhirnya mereka nyepakati untuk bulan haji, untuk syariat haji itu 3 bulan. Bulan budale, bulan manasike, bulan pulangi. Lah manasike kan apa? Manasike itu kan apa? Bulan Dzulhijjah. Sedangkan yang datang itu dari Mesir, dari Yaman, dari Syam, dari Irak. Perjalanan pada waktu itu ya, Ikhwan, dari Yaman ke Makkah 1 bulan. Yang manasike sekitar 1 bulan, pulangi 1 bulan. Dari Irak juga semacam itu. Akhirnya mereka menetapkan 1 bulan sebelum haji, 1 bulan setelah haji. Makanya muncul 3 bulan. Yang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Adapun yang Rejab itu mereka punya adat untuk daerah-daerah Hijaz, untuk orang Hijaz khusus. Orang Mekah, orang Madinah, orang Taif, orang Jeddah, orang-orang kawasan Hijaz. Yang mereka itu kepingin untuk ziarah ke Masjidil Haram, ini mengunjungi Ka'bah, dan itu waktunya cuma PP sebulan cukup. Akhirnya mereka menetapkan bulan yang mereka sepakati itu adalah bulan Rejab. Dari situ akhirnya mereka menetapkan 4 bulan ini adalah bulan terhormat. Waktu orang-orang berangkat ke Baitullah jangan ada yang mengganggunya. Jangan ada yang mengganggu. Karena kalau mengganggu berarti mengganggu orang-orang yang datang ke Baitullah, dan itu berarti melecehkan kehormatan Ka'bah. Melecehkan ini kehormatan Ka'bah. Lah karena karena budaya atau adat mereka itu berawal dari ta'zimul Ka'bah, akhirnya direstui oleh syariat. Ditetapkan menjadi salah satu bagian dari agama kita adalah ta'zim Asyhur al-Hurum, yakni menghormati bulan-bulan yang haram, yakni menghormati bulan-bulan yang mulia. Dan itu jauh hari sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Begitu. Dan banyak bagian-bagian dari syariat agama kita itu yang asalnya adalah bagian dari adat budaya orang-orang jahiliyah yang ada pada waktu itu. Nah, wa anhu, dan masih dari Abu Raja al-Utaridi qala kuntu yawma bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hulaman ar'al ibil. Tatkala
Rasulullah SAW diutus jadi nabi, aku itu masih bocah. Ar'al ibil, yang menggembalakan kambing, menggembalakan unta. Ala ahli, menggembalakan untanya keluargaku. Falamma sami'na bi khurujihi, tatkala kami keluar, dengan kami mendengar keluarnya beliau, maksudnya kami mendengar berita kenabian beliau, fararna ilan nar ila Musailimah al-Kadzdzab, kami pun lari ke api gitu ya, ke Musailamah al-Kadzdzab. Cerita masih di seputar kisah Musailamah al-Kadzdzab. Bab kissatil Aswad al-Ansi, bab ceritanya Aswad al-Ansi. Bab cerita Aswad al-Ansi ya kawan. Ini cerita kondangnya, dia itu adalah orang ya kawan. Orang itu seorang tokoh di Yaman, yang dia itu tokoh tapi kepingin lebih ditokohkan lagi, kepingin lebih ditokohkan lagi, kepingin lebih ditokohkan lagi. Yang Anda katakan kemarin hubur riyasah, kepingin ditokohkan, kepingin ditokohkan. Akhirnya dia itu zaman itu ya kawan, dia melihat tokoh yang paling ditokohkan itu raja, tapi masih ada orang yang di atasnya raja, dihormatinya, yaitu nabi. Akhirnya dia ngaku jadi nabi. Akhirnya dia itu ngaku jadi nabi, dan kemudian terjadilah peristiwa bahwasanya dia itu ngaku jadi nabi dan dibunuh oleh Fairuz Dailami. Bab kisati ahli Najran, bab kisahnya penduduk Najran. Najran sampai sekarang masih namanya Najran, di perbatasan Yaman. An Hudzaifah, dari Hudzaifah, qala ja'al Aqib wa Sayyid sahiban Najran. Datanglah dua orang yang namanya Aqib dan Sayyid, itu dua pemimpin daerah Najran, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridani ayyula'inah, keduanya itu kepingin untuk melakukan mula'anah. Mula'anah itu istilah lain dari mubahalah, untuk melakukan mubahalah gitu aja lawis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma li sahibihi, tapi kemudian kedua orang itu diskusi, antara Aqib dan Sayyid itu diskusi. La taf'al ojo. Wallahi demi Allah, la in kana nabiyyan, jika memang Muhammad itu benar-benar nabi, fala annahu, lalu kita melakukan mula'anah dengan dia, la nuflih nahnu wala aqibuna min ba'dina, kita enggak mungkin bisa menang, enggak mungkin bisa beruntung, tidak pula anak keturunan kita nanti. Qala, keduanya mengatakan, inna nu'tika ma sa'altana, akhirnya keduanya mengatakan, kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apa yang kau minta dari kami. Fab'ats ma'ana rajulan amina, maka utuslah kepada kami orang yang bisa dipercaya. Wala tab'ats ma'ana illa amina, jangan utus kepada kami kecuali orang yang terpercaya. Qal, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ab'atsanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Aku akan ngutus bersama kalian seorang yang benar-benar bisa dipercaya. Aminan haqqa amin, orang yang benar-benar bisa dipercaya. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah, maka para sahabat itu pengen dia yang ditunjuk. Istashraf itu kepingin yang ditunjuk, kepingin diangkat. Fastashrafa lahu ashabu Rasulillah, para sahabat itu kepingin Arab-Arab gitu ya, dia yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, kum ya Aba Ubaidah ibn Jarrah, berdirilah kamu wahai Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Falamma qama, qala Rasulullah, tatkala Abu Ubaidah sudah berangkat, sudah pergi, qala Rasulullah SAW itu bersabda, hadza aminu hadhil ummah, orang ini adalah orang yang terpercaya dari kalangan umat ini. Faba'atha Aba Ubaidah ibn Jarrah, beliau pun mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Negeri Najran ya kawan, itu negeri Nasrani di zaman itu. Di zaman itu, negeri Najran itu negeri yang mayoritas penduduknya itu adalah Nasrani. Sebagaimana penduduk Yaman di waktu itu ada dua, ada Yaman yang itu adalah Yahudi dan sebagainya itu Nasrani. Makanya tatkala Rasulullah SAW mengirim Mu'ad ke Yaman, beliau mengatakan, innaka sata'ti qauman ahli kitab, kamu yang akan mendatangi sebuah kaum yang mereka adalah ahlu Alkitab. Karena Yaman negeri itu zaman itu adalah negeri Nasrani dan negeri Yahudi. Jadi negeri Yahudi dan negeri Nasrani zaman itu. Adapun negeri Najran itu
Yani rata-rata penduduknya adalah orang-orang Nasrani. Nah, mereka itu ya namanya orang Nasrani ya nggak senang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pernah nantang mereka untuk mubahalah. Apa itu mubahalah ya? Mubahalah itu sumpah laknat. Makanya istilahnya itu mubahalah atau mula'anah. Jadi sumpah laknat. Sumpah laknat. Jadi yang menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumpah laknat. Dan itu disyariatkan kondisi darurat kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang pasti ahlul bidah. Jika dibutuhkan, jangan digunakan untuk suami istri atau sama teman ahlu sunnah, itu kacau balau itu. Apa itu mubahalah ya kawan? Mubahalah atau mula'anah itu adalah apa itu? Sumpah laknat. Jadi misalkan antara A misalkan orang muslim, B itu orang kafir. Yani orang Nasrani misalkan. Itu diskusi tentang masalah Isa itu anak Tuhan atau utusan Allah. Apakah Isa itu anak Tuhan atau utusan Tuhan? Orang muslim mengatakan anak Tuhan, anak Tuhan deh. Ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang Nasrani itu mengatakan ini anak Allah Subhanahu wa taala. Diskusi Allah saling jadi kemudian Allah gitu ya. Sampai berujung misalkan ngejak mubahalah. Ya wis gini aja tidak ruwet-ruwet. Kita jadikan Allah hakim antara kita. Kita jadikan Allah itu hakim ini antara kita. Kita mohon kepada Allah yani bareng-bareng dan masing-masing mengaminkan doanya, ada yang menjadi saksi. Yang misalkan yang muslim itu ngomong, jadi ada keluarganya, ada jamaahnya, itu rame-rame. Ya Allah, yani keyakinanku bahwasanya Isa ibnu Maryam itu adalah hambamu dan utusanmu, dan engkau adalah Allah, zat Tuhan yang tidak memiliki anak. Yang tidak memiliki anak. Siapa yang menyatakan bahwasanya Isa itu adalah anakmu, maka dia pendusta. Ya Allah, jika yang aku katakan ini salah, maka aku siap untuk apa? Untuk mendapatkan begini. Yani aku siap untuk mati pekan ini secara mengenaskan. Amin. Terus satunya ngomong, saya ya Allah wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Yani keyakinanku bahwasanya Isa atau Yesus itu adalah anakmu, bukan sekedar utusanmu. Yani, jika yang saya yakini ini salah, maka saya siap untuk mati pekan ini secara mengenaskan. Amin. Sudah selesai. Biarkan Allah yang menentukan hukum. Ditunggu aja sepekan. Tuh hari, 2 hari. Yakin tidak sampai sepekan atau di akhir pekan, itu salah satu dari keduanya akan terjadi yang dilaknatkan, akan terjadi yang disampaikan. Itu namanya mula'anah atau mubahalah. Yani atau mubahalah. Ini itu disyariatkan ya kawan, dalam untuk 2 kelompok dan dalam kondisi khusus. Yang pertama untuk orang kafir, yang kedua untuk orang yang jelas-jelas ahlul bid'ah, lawan Syiah misalkan, lawan Rafidhah, lawan misalkan Qadianiyah, Ahmadiyah, lawan Bahaiyah, lawan apalah gitu ya, lawan-lawan yang jelas yang semacam itu. Yang kedua ya kawan, ada maslahatnya, ada maslahat dakwah, yani untuk kebaikan dakwah, maka itu lakukan. Adapun tanpa 2 syarat ini jangan. Adapun ini tanpa 2 syarat ini maka jangan ini dilakukan. Gambarnya ya, jangan lakukan itu antara suami istri. Aku tahu. Nggih, orang suami istri geger ngono ya. Ana yang nengai karena diundang untuk nengai ya. Rawibut ngono ya. Akhirnya suami ning mengatakan, "Ustaz, sudah gini aja mubahalah." Ngono. Lu kepiye to, Pak sampean niku. Antara suami suka ngejak mubahalah ngono. Ini niatnya ngejak mubahalah, ket mau tak tinggal. Ngejak mubahalah. Antum itu ngejak ini mubahalah. Tahu kadang-kadang ya yang lebih lucu itu antara sama ustaz sunnah, sama-sama ustaz sunnah gegeran untuk ngejak ini mubahalah. Karepe sampean kok piye ngerti mubahalah apa ora. Mubahalah itu memang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Adapun tantangan mubahalah sesama ulama-ulama sunnah itu bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Bahasa ngertak kalau bahasa kita itu. Sebagian sahabat itu pernah nantang Zaid bin Thabit, saya ingat pernah nantang Abdullah bin Umar mubahalah. Gara-gara masalah faraid. Masalah diskusi faraid nggak ketemu loh. Nggak ketemu. Wes kan gak ribut. Ayo ning ngarepe Ka'bah mubahalah ngarepe Ka'bah. Ngono. Itu tapi yo gak dilakoni ya, Wan. Ngono to. Ini bareng ngono sesuk yo guyon neh. Ini sesuk yo guyon neh. Tapi ini kalau memang sekedar itu ya karo guyonan ngono ya ora apa-apa ya. Tapi kalau memang tenanan ya ojo. Tenanan ya jangan. Itu ya ini mubahalah yang pernah itu dan orang-orang kafir itu ya kawan. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya kawan. Sebenarnya orang kafir itu mereka juga ketir-ketir meyakini kalau mereka itu salah. Mereka itu tatkala mau ditantang mubahalah, mereka itu mau mubahalah itu takut. Ini takut kepada Rasulullah, ini bener-bener nabi ya, loro kabeh. Bener-bener nabi ya, remek kabeh. Oh, dia itu kalau nanti bener-bener nabi, itu kan la nuflih nahan wala akibuna min ba'dina. Min ba'dina. Nah, akhirnya mereka mau menyerah gitu ya. Mereka mau menyerah dan mau bayar jizyah tapi dengan syarat diutus orang yang amin. Dan di hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya kawan, keutamaan Abu Ubaidah siapa? Ibnu Jarrah, bahwasanya dia itu dikenal dengan aminu hadil ummah, orang yang percaya di kalangan yakni umat ini. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita ya kawan, bolehnya mengharap apa ya? Satu kedudukan yang itu kedudukan akhirat. Ini bolehnya mengharap satu kedudukan yang itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan yakni akhirat, untuk urusan kebaikan gitu kalau bahasanya para ulama. Jadi makanya apa ya? Iri, kepingin untuk mendapatkan sesuatu yang itu untuk kemaslahatan akhirat itu sah saja. Sampai iri itu dibolehkan. Hasad itu dibolehkan kalau untuk urusan akhirat. Kalau untuk urusan akhirat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Makanya para sahabat itu kalau sudah kayak gini itu selalu jadi para sahabat itu kepingin untuk kepingin ya kawan untuk yang ditunjuk, kepingin untuk yang ditunjuk, untuk ditugasi gitu, karena kepingin mendapatkan statusnya sebagai orang yang dipercaya di kalangan umat ini. Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.